Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan beberapa data kita kemudian akan simak terlebih dahulu. Di antaranya adalah dari Jepang, Hari Ribul Nasional. Kemudian dari Indonesia ada data mengenai uang beredar Indonesia secara year on year di bulan Agustus. Dari Malaysia ada IHK Malaysia secara year on year di bulan Agustus dan juga ada cadangan devisa Malaysia dalam US dollar. Dan dari Singapura ada IHK inti Singapura secara year on year untuk bulan Agustus. Dan dari Amerika ada data mengenai indeks PMI manufaktur di Amerika Serikat di bulan September. Dan juga dari Jerman ada indeks PMI manufaktur Jerman di bulan September. Dari informasi seputar agenda ekonomi, hari ini pemirsa kita beralih ke agenda emiten di mana BRIS berencana RUPS, kemudian MPRO RUPS, MLPT pembayaran dividen tunai dan SMMT kum dividen tunai. Itu dia beberapa agenda dari emiten yang rencananya akan diselenggarakan pada hari ini. Dan untuk berbincang terkait dengan proyeksi market sudah bergabung bersama dengan Mas Faras Farhan, Equity Research Analyst Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Ya, Mas Faras. selamat pagi, terima kasih. Ya, apa kabar Mas Faras? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Baik, terima kasih. Faras, kita lihat ya bahwa Wall Street tertekan, Eropa juga kemarin ditutup tertekan, dan bursa Asia pada pagi hari ini cenderung mix di mana hanya Shanghai Composite Index yang menguat, sementara yang lain ini masih merah, kecuali Nikkei yang sedang tutup gitu ya dari Jepang. Bagaimana Anda memandang IHSG yang anomali? Ya, memang kenaikan tingkat suku bunga itu kan berlangsung kemarin ya ketika pre-close, dan memang beberapa bank dunia, bahkan beberapa bank sentral dunia juga sudah mulai menaikkan suku bunganya. Seperti yang paling baru kita melihat ada Bank of England dan juga Bank Switzerland ya, mereka juga menaikkan suku bunganya gitu. Untuk Indonesia sendiri memang secara historis kalau kita lihat ya, ketika adanya kenaikan suku bunga, market itu selalu berada di area hijau. Tapi untuk hari ini kami melihatnya ada kemungkinan sideways, bahkan cenderung koreksi ya, karena adanya sentimen kenaikan suku bunga yang di atas ekspektasi, yang dimana ekspektasi pasar itu kenaikan suku bunga di sekitar 25 bips, sedangkan meningkatnya itu hingga mencapai 50 basis point, seperti itu. Oke, secara implikasi terhadap IHSG secara general dan juga sektor-sektor tertentu, Mas Faras, di perdagangan hari ini seperti apa? Apa yang perlu dilakukan? Kalau untuk sektoral sendiri, kita melihat secara terakhir iklim kenaikan interest rate di 2018 ya, itu memang ada beberapa sektor yang tetap outperform dari indeks, seperti ada sektor financial, sektor basic industry, sektor mining, dan lainnya. Nah, kemungkinan kita melihatnya sih di iklim tahun ini akan mengikuti hal yang sama ya, di mana sektor financial kemungkinan akan menjadi sektor yang outperform. Karena memang sektor financial ini juga menjadi weighting lumayan terbesar ya, dari IHSG sekitar 38%. Dan untuk di tengah kenaikan interest rate ini, kami sih melihatnya sektor financial ini mendapatkan benefit yang paling besarnya, seperti itu. Oke, sektor yang mendapatkan benefit paling besar adalah finansial. Betul. Mengapa bisa finansial, Mas Faras? Karena dengan kenaikan tingkat suku bunga ini, beberapa bank bisa melakukan adjustment untuk interest rate-nya dan juga bisa meningkatkan kembali kinerja profitability-nya, terutama dari segi net interest margin dan juga dari tingkat liquidity dan tingkat kecukupan capital, seperti itu. Jadi memang ketika secara historis juga ini juga sudah terbukti, apabila memang adanya kenaikan tingkat suku bunga, maka sektor-sektor finansial seperti bank-bank besar ya, itu juga akan menjadi salah satu saham yang bisa bertahan gitu di tengah volatilitas dari ekonomi ini. Ya, lalu bagaimana dengan kita kemudian coba bandingkan dengan apa yang kemudian Anda sampaikan dengan pengaruh terhadap saluran kredit sendiri. Ini kemudian biasanya begitu secara tren ketika suku bunga acuan meningkat, kemudian juga bunga kredit akan meningkat, serapannya juga jadi tidak terlalu bergairah lah. Nah, bagaimana ini kalau kita bandingkan gitu ya implikasinya dengan apa yang tadi Anda sampaikan, dengan sentimen seretnya saluran kredit akibat kenaikan suku bunga acuan. Seperti apa Mas Faras? Mana yang kemudian nampaknya akan menang lah dalam tanda kutip? Kalau untuk saluran kredit sendiri kan kemarin itu di Agustus datanya sudah keluar ya, kalau saluran kredit itu meningkat sekitar 10,6% ya di year to date dari Januari hingga Agustus ya. Dan sebenarnya ini juga sudah sesuai dengan ekspektasi, kalau di tahun ini ekspektasi saluran kredit ini akan meningkat hingga 9-10%.
Tapi memang ketika adanya kenaikan suku bunga ini, kami sih melihatnya di September ini kenaikannya mungkin tidak akan sebesar kenaikan di bulan Agustus atau di bulan-bulan sebelumnya. Tapi kami tetap optimis apabila dengan adanya iklim seperti ini, juga dengan sentimen pembukaan ekonomi ya yang di Indonesia juga sudah mulai pulih, itu akan mendorong saluran kredit lebih maju lagi. Dan kami juga ekspektasi di tahun ini saluran kredit itu bisa mencapai hingga 9-10%. Oke, jadi kalau berbicara mengenai investor harus meracik alokasi investasi yang baik di tengah era suku bunga tinggi ini, maka bisa mencermati perbankan gitu ya? Betul, iya. Kalau yang harus dihindari terlebih dahulu, Mas Faras, yang cukup sensitif, sektor apa saja? Kalau saya pribadi karena kan kenaikan suku bunga ini kan juga berpengaruh, ada juga terpengaruh dengan sentimen kenaikan BBM. Oleh karena itu saya sih dari Sampo Sekuritas kami cukup menghindari ya beberapa sektor-sektor yang memang memiliki beban operasional dari emiten atau sektoral yang memang berkaitan dengan kenaikan BBM. Seperti misalkan sektor transportasi, sektor logistik, dan sektor-sektor yang memang memiliki heavy exposure terhadap kenaikan BBM dan juga suku bunga. Seperti itu. Kami juga mungkin lebih prefer apabila ingin masuk ke sektor-sektor defensif seperti consumer atau telco, telekomunikasi, itu kita lebih memilih sektor-sektor yang memiliki valuasi yang relatif murah, namun dengan margin dan growth yang relatif besar. Seperti itu. Oke, ya. Lalu bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis ataupun orientasi ekspor, Mas Faras, apakah akan tetap berada di bawah tekanan dalam jangka pendek menyusul kenaikan suku bunga The Fed sendiri? Untuk perusahaan yang memang dia memiliki exposure terhadap ekspor revenue-nya lumayan besar, ini menurut kami sendiri akan memiliki tekanan ya, mungkin dalam short term, dalam beberapa kuartal ini, karena memang kenaikan suku bunga dan juga disparansi antara USD IDR ini juga akan menjadi hal pemberat juga gitu bagi emiten-emiten ekspor. Namun kita juga perlu diperhatikan emiten-emiten yang mungkin akan terpengaruh juga adalah emiten-emiten yang memiliki perbedaan mata uang dalam komposisi hutangnya. Jadi misalkan ada emiten yang memang dia mendapatkan pendapatannya dari rupiah namun memiliki hutang dolar, itu juga akan sedikit terpengaruh dari kenaikan interest rate ini. Seperti itu. Jadi dengan demikian kita juga mungkin agak mewaspadai ya emiten-emiten yang memiliki heavy exposure gitu terhadap hal-hal seperti ini. Oke, apakah itu artinya ke depan ada peluang dolar akan mengalami penguatan terhadap rupiah? Untuk saat ini dolar sebenarnya sudah berada di level yang dengan ekspektasi ekonomi kami ya. Namun memang ke depannya kami sih melihatnya The Fed ini kemungkinan akan tetap menaikkan suku bunga lanjutan dan BI juga kemungkinan akan menaikkan hingga first half 2023. Jadi memang ada kemungkinan dolar akan semakin menguat ke depannya. Oke.